Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahasan kali ini yang amat fundamental, yaitu tentang akidah. Intinya kepada saudara-saudaraku semua, dalam berakidah itu dengan pemahaman lama ya, akidah dalam pemahaman lama itu jangan terlalu fanatis gitu. Kita harus melalui berani mempertanyakan kepada diri kita, kepada nafsu kita. Di keheningan malam kita merenung, kita mencoba mengelaborasi, kita mencoba menggali. Jangan sampai pemahaman kita hanya mengikuti pemahaman nenek moyang kita. Saya kemarin membuat reels, termasuk ada juga yang protes keras itu. Istilahnya agak marah, saya bilang nenek agama nenek moyang itu. Jadi pemahamannya saudaraku itu, pemahaman kita pemahaman nenek moyang gitu. Kalau Al-Qur'annya ya atau kalamullahnya ya tetap kalamullah yang itu, Rasulnya ya tetap Rasul yang itu, Allahnya ya Allah yang itu kan tetap itu, semuanya itu. Hanya yang terjadi itu adalah pemahaman itu telah terdistorsi, amat keras, amat melebar distorsinya. Maka dari itu wajib bagi kita untuk mencari seseorang yang bisa meluruskan, bisa merefresh pemahaman yang telah terdistorsi. Islam itu udah 1400 tahun loh. Itu umat-umat yang terdahulu, jarak antar nabi itu rata-rata ya nggak sampai 500 tahun gitu. Ini sudah 1400 tahun, peradaban sudah sangat dinamis, perkembangannya, lompatannya tidak linear lagi, sudah kuadrater, itu bahkan lebih dari itu, sangat cepat sekali, sangat dinamis. Sementara kita dengan pemahaman yang lama pasti akan tergilas, tertinggal, dan ditinggalkan. Untuk itu kami mengajak kita hanya ada satu cara bagaimana kita memahami itu semua. Coba kita elaborasi sedikit ya tentang Tuhan itu. Tuhan kan yang dipahami ya pasti sifat itu, asma, sifat, afal dan zat itu kan pasti terkait dengan itu. Dan orang di syariat itu pasti hanya berhenti pada asma wa sifat gitu. Begitu sampai zat ya lumpuh gitu. Begitu sampai afal perbuatan, lahirlah akidah-akidah itu. Jadi akidah itu sumber utamanya adalah di level afal perbuatan gitu. Apakah ini perbuatan Allah, apakah ini perbuatan manusia? Nanti di reel saya yang terakhir itu membahas tentang ini tuh. Saya mencoba melakukan sinergitas antara pemahaman filsuf Islam di zaman dulu, kemudian dengan pemahaman ilmuwan zaman sekarang. Jadi termasuk Einstein itu mengikuti pemahamannya Spinoza itu tentang Tuhan imanen dan Tuhan transenden. Jadi semuanya itu ya profesor-profesor di bidang ilmu pengetahuan, tetapi bahasanya sebenarnya sama itu. Di situ membahas antara imanen dan transenden, antara Tuhan itu partikular atau universal itu. Jadi kalau dirunut-runut ya baliknya situ lagi. Karena itu sesuatu yang kodim. Bahkan Allah itu maha kodim. Allah maha kodim dipahami oleh instrumen duniawi, instrumen fisik, instrumen materi, sehingga simpangannya atau melencengnya itu menjadi amat jauh, saking jauhnya menjadi limit tak terhingga. Kalau dirumuskan dalam matematik itu penyimpangannya itu limit tak terhingga gitu. Karena Allah itu maha kodim, dipahami dengan akal itu. Jadi gak nyambung, silahkan aja mau mau pakai teori manapun itu. Nanti insya Allah saya akan membahas teorinya Mullah Sadra. Mullah Sadra adalah tokoh paripurnanya filsafat Islam itu.
Jadi bagaimana pemikiran-pemikiran beliau. Bahkan kalau saya berpendapat Ahlussunnah itu sebenarnya hanya jalan tengah itu. Jadi bukan sebuah pemikiran baru, bukan sebuah antitesa yang menghancurkan sintesa lama, ada antitesa baru kemudian menjadi sintesa baru. Itu kan menurut ilmu pengetahuan itu bukan begitu kejadiannya itu. Hanya mengambil jalan tengah, yang satu terlalu materialis, terlalu rasional, yang satu terlalu kalam, apa-apa mana dalilnya, maka ada jalan tengah, itulah namanya Ahlussunnah. Jadi Ahlussunnah hanya, tapi menurut saya tetap baik juga sih, akhirnya juga kan sesungguhnya baiknya kenapa, sudah ngapain berantem, kurang lebih seperti itu ya bahasa ininya ya, bahasa mudahnya gitu. Ngapain berantem, sama-sama nggak pada tahu ini gitu ya. Karena memang nggak mungkin ketemu, Tuhannya itu nggak mungkin ketemu dalam kalau pendekatannya adalah akal itu. Jadi akhirnya ya sudah Ahlussunnah saja, tetapi jangan jumawa dan jangan berhenti di situ, karena ada alternatif lain, ada sebuah pemikiran, ada sebuah jalan keluar yang itu menjadi satu-satunya jalan untuk bisa mengurai masalah akidah ini. Jadi bahasan akidah lebih fokus kepada iman kepada Allah, karena yang lainnya, yang Allah aja sudah mumet gitu, jadi yang lainnya tidak terbahaskan itu. Makanya yang namanya Quran Qadim itu menjadi jarang diperbincangkan itu. Padahal itu masalah akidah juga gitu. Kekodimannya itu yang menjadi menjadi akidah. Misalnya Rasul, kerasulan dan kenabian itu beda. Padahal itulah pokok bahasanya akidah itu. Karena sudah mumet membahas tentang ketuhanan, jadi yang lainnya, apalagi malaikatullah, sudah tambah mumet gitu. Baiklah Bapak dan Ibu, saudara-saudara semua, saudara rohani dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke, atau seluruh pemirsa di semesta atau di seluruh dunia ini. Kita mencoba melanjutkan lagi bagaimana akidah di akhir zaman ini. Sekaligus kami dari Thariqat Naqsabandiyah Kholidiyah Nusantara. Kami adalah sebuah thariqat arwahi yang fokus menjalankan laku dalam perspektif arwah itu. Jadi nama ilmunya adalah tasawuf. Jadi mungkin match areanya begini ya. Kalau yang tadi akidah itu adalah yang menjadi bahasan umat selama ini adalah base lainnya adalah akal gitu. Kalau syariat base lainnya adalah panca indera kita. Lebih tepatnya adalah panca indera dan akal empiris, itu menurut ilmu filsafatnya begitu. Tetapi kalau akidah, lainnya biasanya kalam dan akal rasional. Jadi literasi dari kitab-kitab kemudian diolah secara akal rasional, itulah pemahaman di akidah itu. Nah, ada pemahaman di wilayah esoteris, di wilayah batin, di wilayah jiwa, itu namanya tasawuf gitu. Tetapi semua itu kalau hanya belajar, hanya membaca, hanya mencermati, itu tetap saja namanya ahli kitab gitu, karena hanya membaca kitab. Jadi saya sebelum masuk Thariqat ini saya cerita ya, saya banyak sekali buku itu, nanti saya unjukin itu. Buku-buku tentang tasawuf itu, Al-Hikam aja saya baca itu 2 kali itu. Kemudian siapa itu ya, saya Abdul Qadir Jailani, karena saya orang Nahdliyin itu kan, wah, tokoh sentralnya ya saya Abdul Qadir gitu ya. Bukunya itu ya ada Sirul Asror, ada Futuhul Ghaib, ada Futuhul apa itu. Kemudian misalnya fihinya itu Jalaluddin Rumi gitu. Ya banyaklah itu yang ini. Atau Al-Ghazali apa itu ya, Ihya Ulumuddin itu.
dan lain sebagainya. Tapi intinya pada saat itu saya juga merasa merasa jumawa juga begitu sudah membaca. Kemudian saya mengaji juga kepada tokoh yang cukup sentral saat ini, saya sebut ya, Buya Rozi. Itu juga saya sering dulu mengaji dengan beliau. Saya ngaji filsafat banyak dengan Pak Farudin Faiz itu yang di Jogja itu. Walaupun paling banyak nonton videonya, tapi live-nya saya juga beberapa kali saya ikut live-nya di Jogja. Kemudian saya dulu juga suka nongkrong-nongkrong dengan orang-orang Ma'iyah itu di Taman Ismail Marzuki gitu. Dan terakhir saya senang juga dengan pemahaman Rocky Gerung. Nah, kapan-kapan kita bahas bagaimana pemahaman Rocky Gerung tentang kitab suci itu fiksi. Nah, itu nanti menarik. Bagaimana ilmu ini bisa menjelaskan kata-kata Rocky Gerung. Bahkan Rocky Gerungnya sendiri nggak bisa menjelaskan, kan, malah akhirnya beliau agak melipir-melipir lah itu. Nanti satu sesi kita akan bahas bagaimana kitab suci, kenapa kitab suci menjadi fiksi itu. Namun sebagai bocorannya, bukan kitab sucinya yang fiksi, pemahamannya, karena pemahamannya beda dimensi sehingga menjadi fiksi. Saya kira itu nanti kita akan bahas. Kita kembali ke akidah ini. Jadi kami sekali lagi dari Torekot Naksabandiyah Kholidiyah Nusantara, kami adalah Torekot Arwahi. Kami lebih banyak mengeksplorasi ruang-ruang ruhaniyah kita, sehingga dengan treatment tertentu dimulai dari bayat. Bayat adalah sebuah aktivasi ruhani. Ruhani kita diaktifkan. Ruhani tidak sebatas hanya sebagai daya hidup, tetapi dia juga sebagai sumber informasi. Karena dia mengandung unsur potensial, yaitu nur, iman, dan nur kitab. Nah, bayat itu adalah prosesnya itu, mengaktifkan nur, iman, dan nur kitab. Jadi setelah kemudian di bayat, kita dilakukan perawatan secara intensif melalui zikir. Zikirnya dilakukan secara sir. Jadi ini yang membedakan juga syariat tarekat kita dengan tarekat yang lainnya. Zikir sir itu dimaksudkan untuk menutup secara maksimal peralatan-peralatan indrawi kita, baik mata, kemudian pendengaran, termasuk ucapan juga. Jadi kita benar-benar kolbu kita yang berzikir, sehingga endingnya kolbu kita itu jangan bisa secara otomatis itu berzikir Allah, 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 itu berkekalan itu. Dan tentunya setelah zikrullah kita juga ada yang namanya suluk. Saat ini teman-teman juga lagi bersuluk gitu. Selamat menjalankan ibadah suluk, dan hari ini sudah hari yang kelima. Kemudian ada juga peserta yang suluk hakikat di 70 kota. Kami ucapkan selamat, karena itu adalah upaya bagaimana melakukan pemampatan energi ruhani kita agar bisa melenting lebih kuat lagi, dan kita bisa beradaptasi dengan sang guru ruhani. Kemudian berikutnya juga kita harus melakukan ubudiyah. Ubudiyah adalah manifestasi daripada pengabdian kita. Di level itu kita sudah menjadi abdi, kita sudah menjadi servan, kita sudah menjadi pelayan. Jadi kita dedikasikan diri kita sepenuhnya untuk urusan ketuhanan. Itu adalah puncak daripada tarekat ini, yaitu menjalankan visi dan misi. Dan untuk itu semua tentu kita ada dalam bimbingan sang guru mursyid itu. Sehingga kami juga menghimbau agama ini tidak cukup hanya dengan jasmani saja, dengan badan saja, dan tidak cukup hanya dengan akal saja. Karena banyak sekali lokus-lokus, banyak sekali objek-objek yang berhubungan dengan peribadatan kita, itu adalah sesuatu yang kodim. Bahkan Tuhannya sendiri ada di alam maha kodim. Jadi kalau bisa saya simpulkan bahwa sekali lagi
seluruh aliran akidah sudahlah mengakhiri penilaian-penilaian, judgement atas akidah-akidah yang lain. Karena akal, rasional, rasa merasa itu tidak cukup, bahkan amat sangat tidak mencukupi. Karena sesuatu yang terbatas menduga sesuatu yang amat tidak terbatas, maha tidak terbatas. Jadi amat tidak mencukupi. Jadi sudahlah, kalau sekarang memang masih dalam tataran itu, ya sudah, terima saja. Saya Ahlussunnah wal Jamaah, ya iya, ikutin itu. Memahami sebatas seperti itu, ya silahkan. Oh, itu di sana ada aliran lain, ya silahkan itu. Tetapi kemudian kita juga tidak hanya pasrah seperti itu, kami menawarkan sebuah solusi yang memang tidak ada jalan lain, hanya inilah satu-satunya cara, yaitu dengan cara naik dimensi kita, naik ke dalam kesadaran rohani kita. Karena di dalam tubuh manusia ini, Allah meniupkan sebuah entitas kodim yang dimasukkan ke dalam tubuh kita. Entitas kodim itu adalah ruh, itu adalah percikan ilahi. Dia bisa nyangkut di dunia ini karena dia berkelindan dengan akal, dengan hati, dengan naluri. Maka kewajiban kita adalah membebaskannya sang rohani dari penjara naluri, penjara akalmu, penjara rasa merasamu, penjara egomu. Biarkan rohani kembali suci untuk bisa bersambung kepada Sang Maha Ruh melalui perantara rohani Rasulullah. Rohani Rasulullah adalah adaptor dimensional. Dia yang mengadaptasi ruh manusia di dunia dengan Allah yang Maha Qadim. Tentunya kita pun sebagai orang awam tidak bisa langsung bersambung kepada sistem wasilah tersebut. Harus ada guru mursyid. Maka temukanlah dia, guru mursyid yang bisa menyambungkan rohani kita. Saya tidak akan menyebut apakah itu waris, apakah itu amanah, silahkan. Itu terminologi, itu judgement, itu klasifikasi yang dibuat oleh manusia di alam relatif. Tetapi yang mutlak, kebersambungannya itu ada apa tidak. Kita tidak perlu atribut, kita tidak perlu stempel, merek, dan sebagainya. Kita buktikan apakah mursyid tersebut bisa menyambungkan rohani kita kepada Sang Maha Ruh. Demikian, sekali lagi kami mohon maaf sekiranya banyak hal yang kurang pas dalam penyampaian ini. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.